Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum yaumul arbi'a sabi' wa ishrun min syahri September 2023 muqabil Thani Asr min Rabi' al-Awwal 1445. Maka kita lanjutkan kajian di qiraat al-asr dari juz amma, pembahasan tentang pembacaan Al-Quran 10 qiraah pada juz amma, dan alhamdulillah telah kita selesaikan qiraah suratin Nas dan qiraah Al-Asr dari surat Al-Falaq, dan insyaallah akan kita ujikan di waktu yang akan datang. Dan sekarang kita masuk kepada surat Al-Ikhlas. Maka di dalam surat Al-Ikhlas yang akan kita pelajari ini insyaallah kita akan masuk kepada qiraah al-asyrah. Kopi mana kopi? Nggak ada. Kelas. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka qiraah yang saya baca di sini adalah qiraah dari Hafs an Asim. Dan tentang permasalahan usul tafsir bahwa dia makkiyah dan seterusnya telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Tafsir dari surat Al-Ikhlas. Dan juga tentang tatbik makharijul huruf dan sifatul huruf telah terdahulu. Maka di sini kita tidak akan membahas lagi dikarenakan sudah terulang. Maka yang akan kita bahas di sini sekarang langsung kepada ikhtilaf dari ilmil qiraah. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu hafidhakumullah, bahwa di dalam surat Al-Ikhlas telah kami sebutkan juga di pelajaran yang lalu keutamaannya dan sebagainya. Maka dari segi ilmil qiraah la khilafa fi suratil Ikhlas illa fil ayah al-akhirah, illa fil ayah ar-rabi'ah. Maka ucapan Allah Qul huwallahu ahad, di dalam ayat yang pertama la khilafa bainal qurra, tidak ada khilaf. Dan begitu pun di ucapan Allah yang kedua, di ayat yang kedua Allahus samad, maka tidak ada khilaf, la khilafa bainal qurra. Dan begitu pun di ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad, aidha
la khilafa fiha bainal qurra. Maka 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga semuanya sama. Seperti apa? Seperti qiraah yang antum hafal, Hafs an Asim. Semuanya sama. Tidak ada khilaf di antara para qurra. Maka kita baca sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Semuanya sama. Dan tentang permasalahan tafkhim wa tarqiq, maka di ayat yang pertama muraqqaqah semuanya kecuali qaf. Qul huwallahu ahad. Dan juga tambih untuk qalqalah di akhir dari dal. Dan begitupun di ayat yang kedua terdapat tafkhimul lam. Allahu kental. Allahu bukan Allahu. Karena di sini lam dalam keadaan fathah. Allahu. Afwan. Kenapa? Karena dia di awal jumlah. Maka perlu diperhatikan lam hukumnya bisa muraqqaqah dan bisa mufakhamah. Lafdzul jalalah Allah. Lam yang masuk kepada lafdzul jalalah Allah. Sama seperti ra, muraqqaqah wa mufakhamah. Maka tafkhim huna laisa mu'abbad walakin nisbiyan. Tergantung dari kalimat yang sebelumnya dan seterusnya. Untuk contoh misalnya lafdzul jalalah Allah, dia setelah datang dari dhammah maka dia mufakhamah. Contohnya Rasulullah, setelah dhammah lullah. Tidak ada Rasululli, afwan, Rasulullah. Ini muraqqaqah. Maka mufakhamah Rasulullah. Dan juga jika sebelumnya fathah, misalnya minallah, minallah, maka tidak ada bacaan minallah, salah. Namun jika dia kasrah sebelumnya maka muraqqaqah. Contohnya misalnya biiznillah, biiznillah, maka lam di sini muraqqaqah di lafdzul jalalah Allah. Tidak boleh menjadi mufakhamah. Biiznillah. Sekarang pertanyaan yang besar di sini. Dan tadi telah kami sebutkan indak ya man na'san. Siapa yang ngantuk? Indak ya Fatah. Iqra. Iqra. Aina mikrofon. Tadi kami sebutkan lam mufakhamah dari lafdzul jalalah jika sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, dan muraqqaqah sebelumnya kasrah. Rasulullah, minallah, biiznillah. Itu kami sebutkan tadi misal-misalnya. Sekarang pertanyaan yang besar, jika dia berdiri sendiri tanpa didahului oleh kalimat sebelumnya, apa hukumnya? Tidak tahu. Indak ya Uzair. Tidak tahu. Indak ya Bagus. Bagus tidak tahu. Namanya Bagus. Berarti harus bagus jawabannya. Tidak tahu. Barusan saya sebutkan ya. Keceplosan. Wah, kalian tidak perhatian. Indak ya Hudzaifah. La tu'ayyibnahna. Saleh mikrofon. Saleh. Yalah,
min huna. Ma fi syahin. Taib mawjud hada syahin. Kum. Ini khalas ma fi mikrofon. Taib asal jawab bidun mikrofon ta'al. Bagian perekamannya sedang error. Iqra huna. Limada al-an lafdul jalalah Allah huna muraqqaqah atau mufakhamah? Mikrofon huna. مفخمة لأنه في أول صوتك. مفخمة لأنه في أول الكلمة. Baik. Dibaca hukumnya mufakhamah. Paham? Jadi besar Allah. Karena apa? Di awal kalimat. Mana dalilnya? Antum waktu adzan apa? Antum sebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam aula. Allahu Akbar. Di awal kalimat apa tidak? Apakah ada sebelumnya min? Apakah sebelumnya Rasul? Maka ini buktinya. Dan begitu pun di sini. Allahus Samad. Tidak dibaca Allahus Samad. Tapi Allahus Samad. Tadinya kita mau langsung ke qiraah, tapi masuk ke ilmu tajwid dulu karena penting. Maka di sini lafzul jalalah Allah di ayat yang pertama didahului oleh fathah. Maka dia mufakhamah. Qul huwallah. Harus Allah bukan lah. Dan di awal jumlah Allahus Samad. Dan di ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Maka di sini juga semuanya muraqqaqah. Lam yalid wa lam yulad. Semuanya muraqqaqah. Tidak ada huruf at-tafkhim. Dan di sini dal ada dua sakinah, maka di sini hukumnya qalqalah lam yalid wa lam yulad. Dan lam yalid qalqalah sughra karena di tengah kalimat walam yulad karena dia diakhirkan maka bisa menjadi al-wasat. Lam yalid wa lam yulad. Dan di ayat yang keempat barulah terjadi khilaf di kalangan ahlul qura. Dan khilafnya banyak. Maka dari 10 ahlul qura telah terjadi ikhtilaf menjadi 5 qiraah. Saking banyaknya dari 10 terbagi menjadi 5 qiraah. Maka di sini qiraah Hafs an Asim jangan dikira dia bersama jumhur. Qiraah Hafs an Asim yang antum hafal itu berkesendirian, di mana dia membaca dengan waw. Seperti tadi kami baca dan sekarang akan kita baca. Hafs an Asim membaca dengan waw pada kufuan dan dhammah dari fa kufuan. Maka ini qiraah berkesendirian Hafs an Asim. Maka pembacaan di qiraah Hafs an Asim walam yakul lahu kufuwan ahad. Berkesendirian Hafs an Asim dari permasalahan dibaca dengan waw kufuwan. Maka di sini berkesendirian Hafs an Asim dengan membaca waw. Adapun qiraah yang lain maka ini qiraah yang pertama yang berbeda dengan jumhur. Qiraah Hafs an Asim menjadikan waw dan fa-nya didhammahkan
kufuwan ahad. Maka di sini ada hukum idhar. Kufuwan ahad, tanwin pada waw bertemu dengan hamzah. Adapun qiraah yang kedua, qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri bersama dengan Khalaf Al-Ashir. Maka mereka tidak membaca dengan waw, tapi membaca dengan hamzah dan disukunkan fa-nya. Maka awas di sini sukun fa berbeda dengan Hafs an Asim dhammah fa kufuwan. Maka di sini fa-nya sukun kuf dan waw-nya adalah hamzah. Kuf'an ahad. Maka sama, tanwin bertemu dengan hamzah idhar.